Yo, halo minasan konnichiwa, apa kabar semua? What up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat Mubarak. Hari ini video saya yang kedua. Video saya yang pertama kayaknya di ini ya, disensor sama biasalah yang punya pelapak. Banyak hal-hal yang penting nggak di sangat singkat jadinya videonya karena video tersebut adalah tentang supporter Malaysia yang barusan saya upload itu tentang supporter Malaysia yang menang tapi rupanya mereka mengeroyok supporter Vietnam. Nah, setelah kejadian itu justru netizen Malaysia itu membawa-bawa nama Indonesia, ngatain pasti yang ribut itu ada DNA Indonesia. Cobalah cek orangnya, coba bayangin begitu naif, begitu denial mereka tentang betapa buruknya mereka dan salahkan Indonesia, bawa-bawa cerita di tahun 2000 berapa 20 piala AFF itu waktu timnas mereka dimasukin barakuda itu demi keselamatan ya. Jadi begitu denial, dan videonya saya upload bagus. Sebenarnya ada cuplikan video keributan, cuplikan cuplikan dari komen-komen mereka. Ada juga dibantah narasi mereka ini oleh supporter Jepang yang menganggap supporter Indonesia itulah supporter yang harus ditiru. Jangankan Malaysia ya, orang Jepang sendiri ngomong kita Jepang harus meniru mereka. Begitu mereka adalah bangsa yang sangat beradab. Coba bayangin, orang Jepang loh, bukan saya, bukan Wan Winun, bukan netizennya Indonesia ya yang ngomongin ini. Baiklah, video kali ini membahas tentang TKI. Ya, ini video yang di beberapa komen permintaan dari pemirsa YouTube ini. Saya akan bahas ini apa saya sebagai tanggung jawab moral saya dah. Ya, sebagai warga Indonesia, alhamdulillah saya cukup mapan. Ya, sesuai sukses tergantung lah. Buat saya pribadi saya sudah alhamdulillah tinggal di Tokyo. Ini rumah saya, ini kamar saya khusus. Ini rumah ini tingkat 2. Ini yang 2 tingkat, tingkat keduanya ada 3 kamar di sini. Ini kamar saya khusus buat saya sendiri tenang. Bocil-bocil saya di kiri kanan di bawah juga ada. Lantai 1 ada kamar yang khusus tatami yang kayak Jepang. Mereka biasanya lebih suka di sana. Ini tempat saya sendiri record video, dan saya sudah malas kayaknya record lewat mic saya yang punya mikrofon bagus, tapi sayang terlalu banyak disensor di sana. Tapi kalau begini caranya lewat direct aja lewat iPhone terus disambung-sambungkan videonya, itu kayaknya laju aja terus. Jadi saya gini aja mulai saat ini. Kalau yang merasa nggak puas dengan mikrofonnya, suaranya, maklupin aja ya. Yang penting pesannya tersampaikan. Ya, video saya ini quick, singkat, dan padat. Pesan buat orang yang mau bekerja ke luar negeri. Ya, hindari Malaysia. Hindari betul. Itu betul kata Bang Wan Winur. Nanti saya akan buat cuplikan video Bang Wan Winur tentang beberapa kasus yang dia ambil yang di-upload di videonya. Tentang TKI yang dianiaya sampai cacat seumur hidup, tentang TKI yang diperkosa oleh polisi, mereka cuma dilapor kurang identitas, ditangkap, bawa ke polisi, diperkosa, bayangin, diperkaos. Polisi apa itu? Nggak bakalan terjadi di negara maju seperti Jepang, Australia, Korea. Ini pesan buat kalian anak-anak muda ya. Saya bukan TKI, saya belum, tapi saya sering ketemu TKI di sini pas Jumatan begini di masjid saya ketemu. Sering sekali, sering ngobrol-ngobrol, saya kasih nasihat mereka. Ini pesan saya ya. Tolong perhatikan baik-baik. Bagi yang anak-anak muda pengen keluar negeri, lebih baik kalian prepare diri dulu. Step pertama, prepare diri dulu. Target pertama kalian lebih baik seperti Jepang. Ini udah ribuan kita di sini. Mungkin ratusan ribu, saya nggak tahu ya jumlah total TKI Indonesia di Jepang. Yang muda-muda mereka. Ada pesan khusus nanti saya yang khusus ke Jepang. Saya yang tahu yang khusus di Jepang karena saya sudah tinggal 15 tahun di Jepang. Saya bukan TKI dulunya. Saya punya bisnis, terus nikah dengan orang Jepang. Terus saya tinggal di sini. Sekarang saya sebagai profesional coaching, swimming coach. Saya bisa milih kerja saya apa yang saya mana suka. Terus di negara maju itu satu hal yang kalian ingat ya, sebelum kalian memilih kemana kalian mau bekerja. Umpamanya kalian mau pilih, tapi jangan Maledes. Maledes ini jangan, hindarin ya, janganlah. Kasus seperti itu nanti saya taruh videonya setelah ini, setelah ucapan saya singkat ini.
apa welcoming ini. Saya taruh videonya langsung. Nanti kalian lihat sendiri. Ini pesan pertama buat anak-anak muda yang mau bekerja ke luar negeri. Saya mohon jangan Malaysia. Sudah kalian nggak dapat gaji, kalian bisa dihina, dibunuh, dianiaya tanpa konsekuensi, tanpa apa, tanpa kalian nggak dianggap manusia. Terus uangnya juga nggak ada. Berapa sih gaji kalian di sana? Ya, biar saya tahu gaji pembantu di sana. Taruh berapa? Taruhlah 1.000 ringgit. Ya, paling 500 saya tengok di parlemen mereka kemarin dia pembantu Indonesia mungkin minta gaji sekian 800 sekian, itu mahal sekali. Udah kemahalan mereka. Saya dengar ini ya, saya dengar ini baik-baik. Pembantu nggak ada di Jepang, tapi adanya nani, itu biasanya orang Filipina ya. Dan mereka tidak bekerja dengan orang Jepang, mereka bekerja dengan ekspatriat kaya, wealthy people. Ini tempat saya bekerja, klub tempat saya bekerja ada tempat orang-orang kaya, super jet set. Nanti saya lihatkan videonya juga. Mobil-mobil mereka Rolls Royce. Itu orang kaya, bukan Proton mobilnya. Proton aja sombong minta ampun. Mobilnya Rolls Royce. Saya lihatkan nanti parking ya. Saya lihatkan nanti kapan-kapan saya lihatkan, saya ambil cuplikan dia. Ada di video saya satu. Mobil orang parkir Rolls Royce. Bukannya Proton, sombong minta ampun. Ya, kembali ke topik. Ini contoh pembantu biasanya yang temuin saya di klub, saya di water sport itu biasanya saya coach pelatih renang. Biasanya pembantu ini orang Filipina, mereka akan membawa anak majikan mereka yang sibuk ke tempat, mengantar ke tempat saya ke swimming lesson untuk latih apa, ke kelas renang. Nah, pembantu di sini saya interview sendiri. Pembantu itu rata-rata digaji 200.000 yen, kalau kurs 112 sekitar 22 juta rupiah. Masih mereka anggap itu biasa. Ingat, buat pembantu ya yang mau pengen jadi pembantu ini, tolong share video saya ini ke seluruh platform. Buat orang Indonesia, pesan saya, kalau mau jadi pembantu, jadilah pembantu yang berpendidikan, bisa berbahasa Inggris, belajar bahasa Inggris sedikit-sedikit aja dulu. Bahasa Inggris itu nggak perlu perfect sekali. Tahu basic aja sedikit, yang penting practice. Practice make you perfect, oke? Okay? Rajin latihan itu membuatmu sempurna. Saya juga belajar bahasa Inggris di jalanan. Kalau kalian tahu, tanya saya berapa TOEIC saya itu ini. Saya nggak tahu. Karena saya belajar otodidak, mulai mulai karir saya. Ada komentar tadi satu, katanya dia bekas mana-mana beach club di Bintan Resort. Saya mulai dari Bintan Resort, mulai bahasa Inggris. Kalau mau tahu sejarah saya, suka motivasi, saya akan kasih tahu. Saya orang kampung di pinggiran Jambi dulu. Ya, keluarga biasa saja. Cuman tamatan madrasah aliyah. Kenapa saya bisa di sini bekerja sebagai profesional coach? Ya, di lingkungan tak satu pun orang Asia. Jangankan Indonesia, orang Asia di klub saya. Saya bersaing dengan bekas-bekas atlet olimpiade dari Eropa, dari Amerika. Kenapa saya mampu? Anak dusun seperti saya. Kenapa saya mampu? Ya, karena ini kalian harus punya trik. Kalau kalian kurang pendidikan, kalau mau bekerja ke luar negeri ya, perbanyak kursus, perbanyak skill-skill khusus. Karena setelah kalian kerja di luar negeri, interview di perusahaan luar negeri, mereka nggak peduli dengan tamatanmu apa. Yang mereka peduli adalah skillmu apa. Nah, salah satu bahasa Inggris. Kalau mau kerja walaupun mau kerja ke Jepang atau ke Australia, butuh sekali bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu bahasa pengantar internasional. Di negara manapun pasti ada orang yang bisa berbahasa Inggris ya. Bekali diri dulu sebelum pergi itu. Jangan, kalau ke Malaysia bahasa kampung saya, orang Sumatera itu orang apalagi orang Riau Kepulauan, ya udah sama sekali. Orang Sumatera Selatan, orang Riau itu sama aja, nggak perlu saya bahasa kampung saya aja ngerti orang-orang sana. Jadi itu masalahnya yang membuat banyak kasus di sana. Itu masalahnya. Kalian anak-anak muda yang pengen ke luar negeri, ini pesan ya. Hindari Malaysia. Target kalian umpamanya Korea, pelajari bahasa Korea sedikit. Masuk kursus-kursus dulu, kan ada agen-agen khususnya itu, seperti apa itu? LBK apa namanya. Ke Jepang juga begitu, pelajari bahasa Jepang, disiplin Jepang. Kayaknya mereka ada pendidikan khusus. Saya perhatikan anak-anak itu, saya pernah ketemu di bandara, mereka itu seperti tentara, kayaknya udah disiplinkan mereka. Betul, kenapa?
Karena nanti kalian akan kaget kalau kalian ke Jepang. Saya nggak tahu Korea, Australia, Jepang. Di sini musim dingin, musim 4 musim, ya. Terus saya ceritakan satu. Waktu saya pertama datang kenal orang Jepang, belum ke Jepang lagi. Saya kerja di resort waktu itu. Saya ngobrol-ngobrol dengan teman saya, terus saya ngomong, permisi ya, saya sibuk nih, saya mau cepat-cepat. Oke, see you next time. Terus saya jalan-jalan, saya biasa aja. Terus saya dipanggil sama orang Jepang itu. Kamu ngomong sibuk? Iya, saya memang sibuk. Tetapi kenapa kamu jalan masih santai begitu? Ah, ini salah satu contoh kecil. Orang kita itu terkesan lamban, rileks, karena memang memang apanya, environment-nya, memang lingkungannya. Orang-orang di daerah tropikal itu memang begitu ya. Jadi kalian harus, saya perhatikan anak-anak ini sudah seperti tentara aja bentuknya. Mungkin mereka udah digodok, dilatih, tahu sedikit bahasa Jepang, harus tahu lah kalau mau kerja ke Jepang. Ya, orang Jepang ini nggak semua bisa bahasa bahasa Inggris orang Jepang ini, ya. Berapa persen aja bisa bahasa Inggris. Kalau kerja di sini kalian lebih senang. Saya udah 15 tahun. Kerugian saya apa? Saya kerja di sport club yang punya asing. Jadi saya bahasa Jepang saya nggak jadi sempurna juga. Saya udah nggak punya waktu lagi untuk belajar. Bisa saya bahasa Jepang untuk conversasi lengkap ini udah. Tapi untuk bisnis saya nggak levelan bahasa Jepang. Saya terlalu banyak berbahasa Inggris. Terus di sport club saya juga anak-anak Jepang, anak-anak orang kaya Jepang ini datang, ibunya ngomong in English please. Jadi mereka pintar juga, dapat ilmu renang sekalian bisa praktis bahasa Inggris. Pintar ya. Ini pesan. Kalau mau ke Australia ya bahasa Inggris wajib. Perbanyak bekal dirimu, skillmu. Ya, nanti kalau kalian suka dengan video-video begini, saya akan upload perjalanan hidup saya dari anak kampung dusun. Bisa saya di top level begini, alhamdulillah gaji saya ya nggak malu sama pilot Garuda juga. Ya, anak kampung yang tamatan madrasah aliyah. Tapi kalau orang kaya raya itu ini kuliah S3 itu udah wajar ya kalau mereka sukses. Tapi kalau anak kampung yang aksesnya itu is impossible ya, nggak masuk akal bisa begitu, itu kan bisa memotivasi. Kalau suka saya berikan ini video begini, komen di bawah, saya berikan ya. Nanti setelah ini video One Win Nur nasib TKI di Indonesia akan saya taruh setelah video ini. Karena apa? Saya takut dipotong-potong aja, kayaknya kita ini diperhatikan ya. Alright, itu. Hindari Malaysia. Target kalian, apalagi anak-anak muda, target kalian Jepang, Korea, Taiwan oke lah. Kalau Taiwan menerima pembantu itu ya itu ini. Terus di Australia, boleh yang dekat-dekat sini saya sebut ke yang Eropa, Amerika nantilah ini ya. Saya yang itu aja. Contoh Jepang. Terus ada lagi yang kalian harus hati-hati. Ini jeleknya apa ya orang Indonesia. Kadang mereka nggak sungkan-sungkan mengorbankan warga negara mereka sendiri. Itu terjadi di mana-mana. Terus saya menyebutkan di Jepang ini nggak ada pundit seperti pengkhianat seperti Ayu Ting Ting, Zainal Story, Boru Naga, nggak ada. Kalau ada kalian channel Indonesia di sini yang menghina-hina orang Indonesia, kasih tahu saya biar saya samperin sekalian. Ya, nggak ada. Itu karena beda. Negara ini negara beradab. Orang yang bisa kerja ke sini juga punya skill. Ya, di Malaysia mereka suka kalian masuk jadi pendatang haram. Karena apa? Karena mereka bisa aniaya kalian. Contoh, kalian pendatang haram, kerja dengan mereka setahun, 2 tahun nggak mereka bayar. Kalian takut mau lapor ke polisi karena kalian udah salah. Ya, nah mereka akan memperbudak kalian. Nah, kenapa di Jepang ini nggak ada kasus-kasus tenaga kerja haram begitu? Kenapa? Karena perusahaan di Jepang nggak bakal kan mempekerjakan kamu kalau kamu nggak dokumen kamu nggak lengkap. Kalau kamu nggak punya visa kerja sini, nggak bisa kerja sehebat apapun kamu, nggak ada yang mau terima kamu. Lain dengan Malaysia. Malaysia justru toke-toke itu suka menerima orang pendatang haram ini karena mereka bisa memperbudak mereka. Kalau perlu dibunuh aja kan. Contohnya polisi memperkosa orang begitu diperkosa, apa tindakan pemerintahnya mana? Terus KBRI di sana ngapain aja ya? Saya nggak lihat nih kasus terakhir yang dibunuh, TKI yang dibunuh itu akhirnya gimana? Dari dulu-dulu kasus sudah bertubi-tubi. Itu KBR kita ya, saya nggak jelas ya. Saya pengen berita itu, kalau ada teman-teman yang tahu kelanjutannya tolong komen di sini. Orang diperkosa begitu, polisi yang memperkosa biadab sekali. Di Jepang, ya ini contoh.
kasus pembunuhan itu ini, jangankan itu. Satu contoh, ini heboh sekarang. Karena semakin banyak tenaga kerja Indonesia ya pasti ada nanti masalah. Ya udah makin banyak di sini. Masalah heboh satu aja di ini. Udah berapa tahun, 15 tahun saya di sini. Tenaga kerja Indonesia dibentak-bentak oleh bosnya orang Jepang. Mungkin dia tidak cukup ngerti bahasa Jepang, terus disiplinnya masih lama-lama, nggak tahu, atau memang orang Jepangnya kasar. Jangan kalian pikir orang Jepang juga baik-baik semua, nggak juga. Kalau kalian kerja di konstruksi, di bangunan umpamanya, ya kalian akan bertemu dengan orang-orang Jepang yang kasar. Ya kelas mereka dikerja di bangunan kan. Ya, pasti. Di mana aja itu. Jadi kasusnya begini. Dia dibentak-bentak oleh apanya ini, oleh majikan. Itu video, ada yang ringok, videonya viral. Dibentak-bentak aja, bukan dibunuh, ditabok, dikurung, nggak bukan. Viral. Langsung kita telepon KBRI, langsung langsung polisi Jepang datang. Tangkap itu bos. Itu namanya jangankan kalian membunuh orang, menganiaya orang, tidak membayar gaji orang, cuman bentak-bentak, pegang begitu aja, itu sudah power hara namanya kalau bahasa Jepang. Power harassment. Ya. Langsung kasus besar, heboh. Dia bayar denda, bosnya itu minta maaf di TV nasional, harus minta maaf. Nggak ada orang kayak Malaysia bunuh orang pun nggak ada, mukanya aja kita nggak tahu siapa yang bunuh. Di sini kalian harus buat statement di depan umum minta maaf. Itu ya. Itu jenisnya. Negara beradab itu. Tuh Malaydes dengarkan. Ini kalian janganlah ke Malaysia, itu duit nggak ada, kalian dihina. Perbanyak ilmu kalian. Oke? Gaji TKI itu ini nanti saya spill di video berikutnya. Nanti video ini kepanjangan jadinya, ya. Itu saja pesan saya. Ini lihat video Bang Wan Win Nur ini, TKI kita yang dianiaya. Thank you, terima kasih yang sudah subscribe. Kalau kalian mau video macam ini yang suka, motivasi apa cerita Malaysia begini, cerita TKI saya bikin nantinya ya. Thank you for watching. Jumat Mubarak, selamat hari Jumat. Bye-bye. Ini video ya, lihat videonya. Itu berpikirlah beberapa kali lagi, ya lihat video-video ini. Seperti itulah kekejaman orang Malaydes dan kebiadaban mereka di sana, yang mana Malaydes ini adalah negara yang rakyatnya, terutama tipe M-nya itu, yang memandang rendah Indonesia, dan tidak ada lagi bandingannya negara manapun, rakyat negara manapun di dunia yang lebih memandang rendah kita orang Indonesia daripada orang-orang Malaydes ini ya. Jadi seperti itu, ketika datang di sana Anda tidak akan dianggap sepenuhnya manusia oleh mereka, apalagi kalau menjadi TKI ilegal ya, yang sebagaimana di video sebelumnya saya sampaikan, sekarang banyak sekali agen-agen atau calo TKI ilegal yang berkeliaran di Indonesia ini untuk membujuk saudara-saudara kita yang tidak benar-benar paham seperti apa Malaydes sebenarnya ya. Saya pernah membacakan sebuah komentar bahkan di NTT sana, di pelosok-pelosok ada semacam ya, untuk isu ini kadang-kadang memang berlebihan ya, untuk saudara-saudara kita yang tidak beruntung memiliki pendidikan yang rendah itu dipercaya sebagai fakta. Misalnya di NTT itu beredar kabar kalau di Malaydes itu begitu makmurnya mereka, bahkan keran air yang di pinggir jalan aja kalau diputar itu yang keluar bir, kata mereka. Jadi seperti itu ya, dan itu datangnya dari gambaran tentang Malaydes yang ditampilkan oleh para malin kundang ya, yang mana Malaydes itu berasnya sudah mereka krisis pun para malin kundang ini mengatakan beras masih banyak, kami dibayar dengan bagus gitu. Dan atau yang 3 cewek-cewek yang nggak ada nilai estetiknya lah ya, kita lihat wajahnya itu yang bedah yang asli gitu. Oh, di sana tidak ada kalau bekerja itu tidak ada batasan umur, bekerja itu semuanya ditempelkan. Apa keuntungannya? Nggak ada pungli, nggak ada macam-macam gitu. Jadi dia nggak bilang memang nggak ada pungli di sana, tapi polisi memperkosa TKI itu biasa di sana ya. 11 November 2012 silam, seorang TKI perempuan diperkosa oleh 3 polisi Malaysia di kantor polisi di Bukit Mertajam, Penang, Malaysia. Korban berinisial SM 25 tahun ini awalnya diamankan ke 3 polisi karena tak menunjukkan identitas. SM mengaku ia tak memiliki dokumen lengkap karena hanya mengantongi fotokopi paspor sehingga digiring ke kantor polisi
polisi. Saat itu korban minta dilepaskan namun tak dikabulkan. Oleh ketiga polisi, ia justru diperkosa dan kemudian baru dibebaskan. Korban juga diancam agar tidak melapor apa yang dialaminya pada siapapun.